TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Andi Dujaya dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya di olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Nah, tentunya di olahraga tradisional kali ini kita akan membahas mengenai permainan ketapel. Pasti pemirsa di rumah sudah tahu dong kalau ketapel ini adalah permainan anak laki-laki zaman dulu. Dan ternyata dulu ini adalah senjata dari zaman penjajahan Belanda sebelum Indonesia merdeka. Wah, seperti apa ya kira-kira sejarahnya? Yuk kita simak informasinya berikut ini. Outriders, bangsa Indonesia terkenal dengan keberagaman suku bangsa yang memiliki kekayaan budaya, adat istiadat maupun tradisi yang akhirnya melahirkan banyak sekali permainan ataupun olahraga tradisional di tiap-tiap daerahnya. Salah satu warisan permainan rakyat yang diwariskan kepada anak-anak Indonesia hingga saat ini adalah olahraga tradisional ketapel. Lahir dan munculnya permainan ini dahulunya dilatar belakangi dari kebiasaan bermain serta naluri berburu binatang unggas seperti burung oleh para remaja dan anak laki-laki di desa, terutama yang lingkungan hidupnya dekat dengan kawasan hutan. Di daerah atau kawasan lingkungan masyarakat yang hidupnya di dekat hutan, banyak sekali terdapat pohon-pohon yang memiliki ranting kokoh yang digunakan sebagai bahan utama membuat rangka sebuah ketapel. Di tengah suasana mencari dahan atau ranting sebagai bahan utama ketapel, sambil bermain dan bercanda, para anak laki-laki tersebut fokus menemukan ranting yang berbentuk huruf Y. Menurut Zahrul Farhan, yang selama ini masih aktif bermain ketapel, mudahnya memperoleh bahan baku dan masih adanya komunitas di lingkungan tinggalnya mendorong dirinya fokus menekuninya, bahkan aktif bertanding jika ada event lomba ketapel di berbagai tempat. Ya, kenal dari permainan ketapel itu dari waktu kecil ya. Dari SD itu suka diajakin sama teman-teman gitu bikin ketapel buat main-mainan. Kesulitannya itu pas ngukur jarak tembaknya yang tepat, Pak. Kesulitannya saat narik gitu ya, kan narik karet itu suka ada aja yang putus gitu. Kan setiap sasaran itu ada sasaran mati dan ada sasaran hidup, Pak. Kalau sasaran hidup tuh lebih ke arah seperti burung gitu, Pak. Kalau sasaran mati ya seperti kaleng ditaruh ke benda-benda yang cukup tinggi gitu. Ya alhamdulillah masih sih. Masih sering dimainkan di daerah-daerah tersebut. Sekitar rumah lebih ke arah jarang, Pak. Karena anak-anak zaman sekarang itu lebih tertarik sama yang namanya gadget. Pemirsa, Outriders ketapel yang berbentuk kiengki ini memiliki 3 komponen, yaitu gagang, alas, dan juga karet. Nah, dari ketiga komponen ketapel ini tentunya memiliki sinergitas sehingga dapat melontarkan dengan baik. Nah, kira-kira apa saja sih peralatan dari permainan ketapel ini? Berikut informasinya untuk Anda. Outriders setelah mendapatkan ranting sesuai dengan yang diinginkan, tahap berikutnya adalah membentuk rangka ketapel dengan cara memotong bagian ranting yang terlalu panjang. Bermodalkan sebilah pisau, selanjutnya ranting yang berbentuk huruf Y tersebut akan dihaluskan dan disesuaikan ukurannya dan selera pembuatnya. Layaknya seperti olahraga memanah, raga atau badan ketapel dapat diibaratkan seperti busur panah yang tidak akan berfungsi apabila tidak dilengkapi dengan alat pendukung lainnya.
Untuk itu, beberapa alat kelengkapan ditambahkan seperti ke dalam rangka ketapel adalah karet gelang yang berfungsi sebagai pelontar, kulit atau juga plastik bekas bungkus permen yang diperuntukkan sebagai tempat peluru yang dahulunya biasanya menggunakan kerikil. Kalau untuk sekarang kan untuk katapel itu kan udah ada modernnya Pak ya. Jadi kan dia ada dua. Kalau dulu kan kita cuma cagak pohon aja, kita potong, kita kasih tali kan. Sekarang kan ada yang modern itu mungkin yang dari bahan fiber atau karet itu kan ada. Nah, untuk saya fokusnya sekarang ini kan mungkin ke agak modern Pak. Jadi biar yang muda-muda kecil-kecil itu agak lebih tertarik Pak. Soalnya kalau untuk tradisional susah-susah gampang kita cari pohon sekarang Pak ya. Nah, pertama-tama untuk mungkin yang standar aja ya. Kalau untuk anak-anak kita udah kasih tahu itu pertama sih cara pegang. Nah, terus untuk tarik karet. Jadi kalau untuk katapel kan biasa kita coba gini aja Pak. Cuma kalau untuk modern itu ada triknya. Pertama kita taruh di sini dulu. Apa dia punya ininya. Taruh sini sejajar. Baru kita tangan ini yang narik Pak. Jadi lebih apa biar nggak terlalu berat Pak kalau untuk anak-anak. Untuk sekarang dari tahun lalu sih untuk peminat sih udah mulai banyak Pak. Untuk anak-anak usia dini, mungkin anak sekolah dasar, SMP mungkin udah mulai ada peminat karena kita kan sering mungkin ke kelurahan ini kita demo, anak ini seneng, nanti kita rangkul Pak. Mungkin nanti setiap minggu kita undang di tempat kita untuk uji coba, dia hobi dulu, terus kita mungkin ada kejuaraan ya mungkin kejuaraan level komunitas, terus juga ada juga kayak semacam piara bergirir antar komunitas, kita tetap adakan Pak. Setelah seluruh peralatan ketapel terpasang dengan baik dan benar, selanjutnya anak-anak akan menguji kesempurnaannya. Menuju area kebun atau hutan untuk berburu unggas seperti burung merupakan ajang uji coba para pembuat ketapel untuk menyempurnakan buah karyanya tersebut sesempurna mungkin. Fokus pertama pembuat ketapel yang dilakukan dalam proses pengujian tersebut adalah mengukur presisi rongga antara kedua ranting yang berbentuk huruf Y. Selanjutnya, proses pengujian berlanjut dengan mengukur kelenturan serta kepegasan karet pelontar agar sesuai dengan keinginan pembuatnya. Nah, setelah kita tahu mengenai sejarah dan juga peralatan apa saja sih yang dipakai dalam permainan ketapel, ternyata tidak semua orang bisa memainkan ketapel loh. Jadi ketapel ini memiliki aturan bermain seperti olahraga lainnya. Kira-kira apa saja ya? Penasaran kan? Ini dia informasinya untuk Anda. Dalam perkembangannya saat ini permainan ketapel yang telah dilakukan sebagai aset perbendaharaan olahraga tradisional Indonesia, berbagai cara dilakukan agar ketapel dapat kembali populer diminati generasi milenial. Inovasi terhadap bentuk rangka serta bahan ketapel yang lebih modern dan atraktif, serta sering diadakan sebuah kompetisi ataupun festival ketapel di pelosok tanah air. Salah satu tempat ataupun lokasi lomba ketapel yang sering menggelar kegiatan ini adalah Madrasah Ibtidaiyah dan SMA Darussalam di Desa Badak Anom, Kecamatan Sindang Jaya, Tangerang. Mereka tidak mengherankan berbagai apresiasi diberikan pihak pemerintah pusat dan daerah serta berbagai organisasi seperti Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau FORMI, dan juga Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia atau Portina atas dedikasinya.
Tidak hanya itu, berbagai torehan prestasi anak didik dari Dr. Andes Tarmudi selaku Kepala Sekolah Darussalam, murid-muridnya sering menjuarai berbagai ajang lomba ataupun festival olahraga tradisional di Indonesia. Sentra olahraga tradisional, ya alhamdulillah di wilayah saya, mungkin di wilayah khususnya di Kecamatan Sindang Jaya, kalau tidak salah, sentra yang ke-6. Sentra ke-6 di Kabupaten Tangerang maju pesat, bahkan sering mewakili pokoknya tingkat provinsi. Masyarakat juga antusias dari 17 Agustusan, kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu. Cuma memang tadi itu pengakuan dari pihak pemerintah memang belum nampak, belum maksimal gitu. Sebenarnya secara filosofi gitu bagian daripada melestarikan kebudayaan nenek moyang kita sejak dulu gitu. Sehingga ya memang kalau memang dikaitkan dengan ajas manfaatnya luar biasa itu. Satu menggiring remaja-remaja kita atau generasi-generasi ke arah yang memang ya, sederhana, bermanfaat, kreatif gitu. Tidak terlalu berpesta pora dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kalau olahraga tradisional itu nggak ada kepengurusannya itu. Maka oleh karena itu kalau dibentuk dari tingkat kecamatan, kabupaten mungkin ada, tapi tingkat kecamatan memang dilihatnya agak memang kayak sedikit asing di pihak pemerintahnya itu. Kalau memang kita di masyarakat membentuk sendiri. Terlestarikan dan bertumbuh kembangnya permainan ketapel di lapisan masyarakat tidak lepas membutuhkan peran aktif pemerintah pusat dan daerah, pihak akademisi serta stakeholder lainnya seperti Formi dan Portina. Menggelar kompetisi secara rutin mulai lomba di berbagai sekolah-sekolah hingga ajang bergengsi seperti festival olahraga tradisional menjadi tumpuan utama serta wadah untuk mempopulerkan kembali permainan ketapel agar kedepannya tidak punah ataupun diakui menjadi milik negara lain. Pemirsa Trans, semakin menarik bukan permainan ketapel ini? Tentunya ada yang tak kalah menarik lagi. Ya, betul sekali, nilai filosofi dari permainan ketapel ini sendiri. Seperti apa kira-kira? Informasinya berikut untuk Anda. Outriders, di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang menggerus keberadaan permainan rakyat dan olahraga tradisional di tanah air, mulai terancam dengan kehadiran gadget dan juga budaya permainan asing ke Indonesia. Untuk menanggulangi hal tersebut, menurut Ketua Formi Kabupaten Tangerang, Dedi Sutardi, kedepannya akan lebih berperan aktif mendorong digelarnya kompetisi ketapel di lingkungan sekolah-sekolah dan juga sosialisasi kepada tokoh masyarakat serta pelaku olahraga di daerahnya. Dari sejumlah olahraga-olahraga yang bersifat lokal, daerah maupun nasional, kan kita inventarisir dulu. Kalau ternyata ini tempo hari ya atau dulu pernah dimunculkan, ternyata hari ini lambat laun nggak ada, kenapa tidak kita gali lagi? Atau ada improvisasi dari sebuah olahraga sebelumnya, kita improve menjadi olahraga terkesan baru, padahal itu olahraga yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Dan ini tentu kalau kita dengan komunitas-komunitas yang ada, dengan makin berkembangnya zaman, saya yakin juga posisi ini bisa kita gali dengan baik sesungguhnya. Asal tadi kita mengenalkan olahraga itu tentu dengan keseriusan, tapi juga karena ini sifatnya olahraga rekreasi, kemudian juga olahraga yang bersifat tradisional dan memunculkan asli daerah, ya dengan bahasa-bahasa yang santun, nyantai, dan juga mereka diajak saling ini
sehingga ada ketertarikan, yakin ini bisa kita gali dengan baik, kira-kira seperti itu. Penetrasi di dalam mengembangkan satu kegiatan olahraga ya, tentu harus kita dorong dari tingkat dini juga. Dari area mereka bermain yang sekarang ini selalu dengan gadget. Apa-apa dengan gadget. Bangun tidur pasti nyarinya bukan lagi mainan yang tradisional, malah dengan cerita gadget ya. Nah, ini hal-hal yang kita bisa sinkronkan ya, terutama dengan sivitas akademika ya, baik itu di level PAUD malah mungkin di tingkat TK, SD dan seterusnya. Karena saya yakin kalau kita membangun satu jejaring dengan seluruh pendidik, pelibatannya tentu di area pendidikan gitu kan. Saya yakin ini juga bisa kita kemas dengan begitu memadai. Dan tentu kalau kita hanya eksklusif saja pada tataran ini, ya susah untuk berkembang gitu kan. Selain unsur olahraganya seperti melatih kekuatan otot tangan, konsentrasi tinggi, ketelitian dan ketepatan dalam membidik sasaran, ada aspek lainnya yang tak kalah penting pada permainan ketapel. Berbagai nilai filosofi yang merupakan warisan luhur nenek moyang bangsa Indonesia terkandung begitu mendalam pada olahraga tradisional ini. Beberapa nilai atau unsur filosofi seperti kerja keras dan fokus dalam mewujudkan cita-cita serta dapat menjadi contoh dan teladan bagi generasi muda dalam kehidupan sehari-harinya. Ketapel yang saat ini memiliki ragam bentuk ternyata mengajarkan kita banyak hal seperti kekompakan, kebersamaan, dan kerjasama. Serta bermain ketapel ini dapat melatih konsentrasi dan juga ketangkasan. Pemirsa Outras, tentunya ketapel harus dilestarikan dan diperkenalkan kepada generasi muda untuk kembali mengangkat kebudayaan tradisional di tengah-tengah kemodernan. Akhirnya, saya Andin Wija mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi.